Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Komanditer Finascap. Saya Ma'rifatulillah Destiana Cahyati, NPM 15121000133 bersama rekan-rekan saya. Dengan saya, Salma Setia Putri, NPM 15121000163. Dengan saya Rizky Arika Rafiq Merendra dan NPM 15121000173. Dengan saya Aldo Azuri Nuraya Prayoga, NPM 1512100. Dengan saya Dian Ramadan Aditama, NIM-nya 15121000136. Nah, pada materi CV ini kami akan menjelaskan poin mulai dari pengertian dan manfaat, syarat, legalitas perusahaan, dasar hukum, dan benefit. Silakan dilanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari CV. Nah, yang pertama, pengertian dari CV yaitu apa sih yang dimaksud dengan CV? Nah, pengertian dari CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh satu orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal atau aset yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal tersebut dilakukan untuk menjalankan perusahaan sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari dibentuknya CV? Yaitu CV dibentuk agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha sama seperti bentuk perseroan yang bersifat umum atau khusus sesuai tujuan dari para pendirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun syarat-syarat pendirian CV sebagai berikut. Yang pertama adalah minimal didirikan oleh dua orang, sekutu aktif ataupun pasif. Yang kedua adalah akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga dari negara Indonesia. Yang keempat adalah kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya, Terima kasih, Mbak. Selanjutnya ada dasar hukum. Berdasarkan KUHP Perdata, CV pada dasarnya sebagai persetujuan yang berdasarkan pada perjanjian. Lebih lanjutnya pada pasal 19 sampai 21 KUHD menyelipkan pengajuan CV di tengah-tengah pasal firma karena pada dasarnya CV merupakan bentuk firma yang lebih khusus. Pasal 19. Perseroannya terbentuk dengan cara meminjam uang atau disebut juga dengan perseroan komanditer. Didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang, seluruh orang yang bertanggung jawab secara representatif untuk keseluruhannya sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus terwujud perseroan firma terhadap perseroan firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. Pasal 20 dengan tidak mengurangi kekecualian terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan. Ya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan juga yang telah dinikmatinya. Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama, baik alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain,
bertanggung jawab juga secara tanggung renteng keseluruhannya terhadap semua utang dan perikatan keseluruhan itu. Selanjutnya ada rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha, sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat ini. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan demikian, dengan memiliki izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Terdapat beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu 1. Nama perusahaan, 2. Merek, 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan 4. Izin usaha industri atau IUI. Dengan dimilikinya surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya. 1. Sarana pelindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. 2. Sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. 3. Bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung, ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Dan 4, mempermudah dalam mendapatkan suatu pekerjaan atau proyek. Dalam suatu tender, selalu masyarakat bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. Dan terakhir, 5, mempermudah pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan oleh pihak bank. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk benefitnya. Yang pertama adalah tidak ada modal minimum. Modal yang didirikan CV biasanya dapat diperoleh dari para pendiri CV, persekutuan aktif, ataupun para persekutuan pasif. Modal yang dapat dimasukkan tidak terpatok jumlah minimal karena tidak terkait badan hukum negara. Modal berapapun memungkinkan Anda bisa mendirikan CV. Hal ini tentu berbeda dengan PT karena biasanya PT itu ada minimal modalnya, sedangkan CV ini lebih dijadikan pilihan para pengusaha dengan skala kecil karena tidak ada minimal modal. Yang kedua adalah sistem pengambilan keputusannya lebih cepat. Birokrasi dalam PT biasanya lebih rumit, kan? Daripada CV. Ada hal itu pun berlaku untuk pengambilan keputusan. Untuk sebuah keputusan, adanya rapat umum, pemegang saham yang harus dilakukan. Namun berbeda dengan CV karena si pendiri CV tersebut jadi pengambilan keputusan utama. Biasanya keputusan mendadak sekalipun dapat bergantung pada pengurus CV. Dan diadakannya rapat tertentu memang perlu, tetapi untuk
menjalankan perusahaan, biasanya pihak yang menjadi pengurus inilah yang diserai kewajiban penuh. Bahkan para persekutuan pasif biasanya hanya menambahkan modal mereka tanpa memiliki kewajiban untuk mengurus secara langsung maupun terlibat dalam pengurusan CV tersebut. Yang ketiga adalah pajaknya mudah. Pajak yang dibayarkan merupakan laba dari CV. Laba akhir tahun pun hanya dikenai 1 kali pajak. Bahkan laba yang diterima bukan golongan objek PPH. Maaf. Yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan dari CV. Kelebihannya lebih mudah dan murah dibandingkan dengan PT. Nah, sedangkan PT kan banyak nih. PT tuh lebih luas ya cakupnya. Sedangkan CV ini bisa skala kecil, bahkan modal kecil pun bisa mendirikan CV. Kelemahannya sulit untuk menarik kembali modal yang telah diberikan dan jangka waktunya yang tidak tertentu. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.